penyakit itu pertama dipicu itu dari makanan, dipicu dari makanan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh makanan-makanan yang halal, thayyib, baik, juga tidak berlebihan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai yang pertengahan, tidak berlebihan. Tata cara makannya juga diajarkan. Jadi Islam itu sangat sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya sangat sehat. Andaikan umat muslim ini 24 jam mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan terhingga penyakit-penyakit yang kronis. Tidak akan terhingga. Itu menurut pakar dengan secara jujur, pakar medis, seandainya orang-orang muslim itu mencontoh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan terkena penyakit-penyakit yang kronis, penyakit-penyakit yang berbahaya. Mungkin sekalinya penyakit, mungkin demam, flu, karena itu merupakan reaksi tubuh juga untuk membersihkan organ dalam. Ini tahu tidak, batuk itu ternyata bermanfaat untuk jantung. Kalau batuk sesekali itu untuk membersihkan jantung, tapi kalau batuknya terus-terusan itu merupakan alarm bahwa tubuh sedang tidak baik-baik saja. Ya. Nah, dari makanan, juga dari pola istirahat. Pola hidup juga seperti kebersihan kita tidak menjaga, seperti istirahat kita tidak sesuai waktunya, olahraga juga tidak pernah. Nah, itu bisa memicu sakitnya jasad. Selain daripada hati tadi yang kita sebutkan, penyakit-penyakit hati ada kaitannya dengan penyakit jasad, bisa memicu penyakit yang ada di badan kita, bahkan penyakit-penyakit berbahaya. Juga dari makanan, pola makan, terus pikiran tuh, pikiran juga ngaruh. Lebih pikiran tuh kepada hati juga ya, kepada hati. Makanya hati-hati tuh yang misalkan kita punya iri dengki, sering nyeritain aib orang, itu nambah pikiran tuh. Mau tidur tuh keinget-inget bagaimana caranya, bagaimana menjatuhkan seseorang, itu memicu penyakit jasad. Maka berhati-hati. Selain daripada penyakit hati itu mengundang dosa, menghapuskan amal, juga salah satunya yaitu memicu penyakit-penyakit jasad. Maka dari itu contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu sangat mengajarkan kebersihan. Islam sangat mengatur bagaimana kita hidup secara sehat. Andaikan seperti tadi Abi sebutkan, kalau muslim itu mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi istirahat saja, Rasul jam berapa tidurnya, bagaimana cara tidurnya, ya pakar medis mengatakan kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang kronis. Istirahat juga kan gak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Tidur. Jadi takarannya itu cukup. Takarannya itu cukup. Jadi cukup itu tidak kurang, tidak lebih. Porsi makan juga seperti itu. Ya, itulah sebenarnya penyakit jasad dan penyakit hati. Umi juga pernah baca artikel gitu ya, katanya. Jadi kalau misalnya kita banyak pikiran, nanti efeknya ke lambung. Iya. Terus misalnya terlalu malas, terlalu malas memicu penyakit diabetes. Iya. Dan lain-lainnya. Ya, dari sifat-sifat yang Umi sebutkan tadi kan, Al-Kasalu Daud kan ada tuh hadisnya. Malas itu penyakit. Malas itu penyakit. Selain daripada penyakit sifat, penyakit hati, yaitu ada koneksinya nanti kepada penyakit jasad, memicu penyakit jasad. Malas bisa memicu penyakit diabetes kan, karena kurang gerak juga. Sedangkan asupan makanan terlalu banyak kadar gula, gerak kurang, ya tidak mustahil terkena diabetes juga. Juga emosi-emosi, amarah, gibah, terus hasad. Jikalau terbawa tidur sampai perasaan itu masih ada, itu memicu penyakit-penyakit organ dalam seperti kanker, tumor, jantung, stroke. Makanya berbahaya juga. Lebih baik orang bebas pikiran itu sehat. Lebih sehat. Gini aja, kalau misalkan kita kasarnya, Umi pernah nggak lihat orang gila sakit? Misalkan di pinggir jalan ada orang gila sakit lagi demam gitu, selimutan. Ya, nggak tahu sih. Nggak ada kan? Nggak ada. Tahu juga. Kenapa? Karena orang gila itu bebas pikirannya, dia nggak akan mikirin politik, nggak mikirin
tetangga, ya bebas pikirannya, bahkan hidupnya di pinggir jalan kan, tapi karena bebas pikiran dia enjoy aja tuh sehat. Bukan berarti kita ingin sehat jadi orang gila, bukan, tapi sebagai tibarnya, contohnya kalau seandainya itu permasalahan atau hal-hal yang tidak usah kita pikirkan, ya lebih baik yang jangan bukan urusan kita, apalagi bukan urusan kita, jangan ikut campur, jangan dipikirkan gitu.